Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki populasi manusia terbanyak di dunia. Tentu semakin meningkatnya permukiman yang terbangun di berbagai penjuru Indonesia. Namun mirisnya masih banyak kondisi bangunan yang tak layak huni dan lingkungan tempat tinggal yang kotor. Kondisi tersebut sering dikategorikan sebagai permukiman kumuh. Lantas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya membuat program Kota Tanpa Kumuh atau dikenal Kotaku. Program Kotaku merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100-0-100, yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Program Kotaku akan menangani permukiman kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, tersebar di 269 kabupaten kota pada 11.067 desa kelurahan. Berdasarkan surat keputusan kumuh, sasaran program Kotaku seluas 23.656 hektar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar di permukiman kumuh, kawasan perkotaan maupun pedesaan. Program Kotaku sudah diterapkan di Kabupaten Gorontalo. Penataan dilakukan Ditjen Cipta Karya sejak tahun 2017. Tersebar di 23 kelurahan di Kabupaten Gorontalo seluas kurang lebih 186 hektar. Pada 2019, dengan anggaran sebesar 8,5 miliar rupiah, penataan meliputi pembangunan MCK di Kelurahan Tilihuhu, dengan penerima manfaat 8 kepala keluarga dan jembatan gantung sepanjang 40 meter, pembangunan jalan paving block di 2 lokasi kelurahan Bolivia Hangga dengan masing-masing sepanjang 646 meter, jalan paving block sepanjang 740 meter di Kelurahan Tenilo, jalan rambat beton di Kelurahan Bionga dan Bongo Hulawa. Ketika datangnya program Kotaku di Kelurahan Tilihuwa ini, kami mau sosialisasikan kepada masyarakat dan ternyata masyarakat sangat merespon adanya program pembuatan jembatan yang ada di belakang kita. Karena memang jembatan ini sudah lama ditunggu-tunggu untuk menjadi akses masyarakat dari lingkungan 45 ini menuju ke kantor lurah Tilihuwa. Yang berikut, di sini banyak lahan pertanian. Dengan adanya jembatan gantung ini, sehingga angkutan untuk hasil pertanian itu sangat mudah dan tidak memiliki waktu yang panjang ataupun jarak yang jauh untuk menuju ke kelurahan. Seperti itu. Biasanya nanti mutar jalan gor atau jalan lainnya, hari ini kita langsung motong sampai di titik pusat kelurahan. Itu yang dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat sangat gembira dan senang dan berharap ke depan lagi barangkali ada dari pihak pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bisa memprogramkan kembali untuk kelanjutan daripada program Kotaku yang ada di Kelurahan Tilihuwa. Penataan juga dilakukan di sepanjang jalan lingkungan, dilengkapi dengan tanaman, perbaikan drainase dan sejumlah tempat sampah agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Kini masyarakat memiliki ruang terbuka hijau baru yang bisa difungsikan sebagai tempat berinteraksi warga. Program Kotaku telah mengurangi jumlah kawasan kumuh dari 23 kelurahan menjadi 17 kelurahan atau dari seluas 186 menjadi 142 hektar. Selama 2 tahun program ini berjalan, telah berhasil memberikan manfaat kepada 43.593 jiwa.
Selain di Gorontalo, Palembang juga menjadi salah satu provinsi yang menerapkan program Kotaku. Setidaknya dalam kurun waktu 4 tahun, kawasan kumuh di Kota Palembang berkurang sebanyak 50%. Pengurangan ini seiring realisasi program Kotaku yang menyasar 59 titik. Pada 2014, luasan daerah kumuh di Kota Palembang mencapai 2.581 hektar. Di tahun 2018, berkurang menjadi 1.400 hektar. Penurunan tersebut merupakan hasil sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan program bedah rumah, sanitasi, restorasi sungai, penanggulangan limbah, dan program ruang terbuka hijau. Upaya pembenahan dan penataan kawasan kumuh dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan kawasan prioritas atau daerah yang perlu mendapatkan penanganan segera. Dengan mengubah kawasan kumuh menjadi tertata, diharapkan dapat menjadi tujuan destinasi wisata bagi kawasan tersebut. Keberadaan infrastruktur adalah vital bagi kemajuan dan kualitas kehidupan suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara, apakah termasuk kategori negara maju atau negara berkembang. Karena itulah kita menyaksikan betapa seriusnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara maju hingga bisa mencapai peradaban modern seperti sekarang ini. Berdasarkan data daya saing World Economic Forum atau WEF tahun 2013-2014, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 61 dari 148 negara di bawah Vietnam. Berarti pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak dan berat untuk mengejar ketertinggalan, mulai dari pengadaan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan kota atau kawasan, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan permukiman yang layak. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menetapkan 4 sasaran strategis untuk penanganan masalah infrastruktur, yaitu: pertama, keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. Kedua, dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Ketiga, dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Dan keempat, dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Agar 4 sasaran strategis tersebut bisa terwujud, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melakukan reformasi organisasi kementerian dengan membentuk lembaga baru, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. BPIW dibentuk guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur bidang PUPR sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah hadir untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pengadaan Perumahan. Selain itu, kehadiran BPIW akan mendorong pembangunan infrastruktur yang memperhatikan faktor kewilayahan dan komunitas sosial. Pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk proyek fisik, tapi membangun infrastruktur berarti membangun bangsa.
Jakarta, kota terbesar dan terpadat penduduknya di Indonesia. Sekurangnya 10,3 juta jiwa menghuni di atas lahan sekitar 661 km persegi. Permasalahan sanitasi, khususnya air limbah domestik, menjadi masalah yang cukup serius. Imbas dari pola perilaku masyarakat dan kurangnya menjaga kebersihan lingkungan, aktivitas dari 10 juta jiwa warganya menghasilkan air limbah domestik yang harus diolah agar tidak mencemari sumber air, baik sumber air tanah maupun air permukaan. Sampai saat ini, menurut data PD Pal Jaya, pelayanan air limbah domestik dengan sistem perpipaan di Jakarta baru mencapai 11% dari total penduduk. Untuk mengatasi masalah sanitasi dan air limbah di Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun instalasi pengolahan air limbah domestik dan jaringan perpipaan, atau disebut dengan Jakarta Sewerage Development Project atau JSDP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi di DKI Jakarta, juga melindungi kualitas air dari pencemaran limbah domestik, seperti mandi, cuci, kakus, dan aktivitas rumah tangga lainnya. Kesalahan di bidang air limbah yang ada di DKI Jakarta adalah bahwa hasil pemantauan kualitas 13 sungai yang ada itu telah tercemar E. coli dan kadar deterjen yang ada di perairan. Ini disebabkan oleh kegiatan domestik atau kegiatan masyarakat yang membuang air limbahnya langsung ke lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan pembangunan melalui kegiatan Sanimas ataupun pembangunan IPAL komunal skala permukiman. Pembangunan sistem instalasi pengolahan air limbah domestik di DKI Jakarta dibagi menjadi 15 zona. Rencananya 80% air limbah domestik nantinya akan dikelola dengan sistem terpusat. Dan hanya 20% yang masih akan dikelola dengan sistem setempat. IPAL Zona 1 memiliki kapasitas pengolahan sebesar 240.000 meter kubik per hari, dibangun di atas lahan seluas 3,9 hektar di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Pada IPAL Zona 1 akan digunakan kombinasi antara MBR tank atau membran bioreaktor dan A20 atau anosik, anaerobik, dan osik yang merupakan salah satu teknologi terdepan dalam pengolahan air limbah domestik. Sistem pengolahan air limbah yang akan digunakan adalah Interceptor Collection System. Sistem ini merupakan sistem air limbah gabungan atau combined system. Interceptor Collection System mengumpulkan grey water dari drainase dan stasiun pompa existing. Sedangkan black water yang telah diolah dari septic tank akan dikumpulkan bersama dengan grey water dan diproses lebih lanjut di IPAL. Di masa mendatang, Interceptor Collection System dipersiapkan untuk pengembangan sistem terpisah antara drainase dan air limbah domestik atau sewerage system yang dapat membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan badan air. Pipa yang akan dipasang berdiameter maksimal 2 meter yang akan terbentang 72,3 km, terdiri atas pipa induk sepanjang 14,3 km dan pipa lateral sepanjang 58 km. Pemasangan pipa menggunakan teknologi pipe jacking tidak lagi menggunakan penggalian terbuka
agar tidak membuat kemacetan di jalan dan gangguan akibat konstruksi. Pengelolaan air limbah domestik mendukung pencapaian hunian cerdas atau smart living. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa. Akses terhadap sanitasi adalah salah satu kebutuhan dasar untuk mendukung kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Penggunaan fasilitas sanitasi layak dapat mengurangi penyakit bawaan air dan membantu mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut data Program Air dan Sanitasi Bank Dunia tahun 2013, setiap tahun ada sekitar 6 juta ton kotoran manusia dibuang tanpa diolah ke badan air. Hal ini tentu berpotensi mencemari sumber air. Setiap rumah tangga harus mempunyai akses ke jamban yang tersambung dengan tangki septik. Ini dari Dinas Lingkungan itu Pak, ya, mau pelaksanaan seperti dasar berkala. Oh gitu, ya. Monggo. Kemudian lumpur tinja yang ditampung di dalam tangki septik harus disedot secara berkala. Tangki septik setidaknya disedot selama 3 tahun sekali atau ketika tangki septik penuh.
Penyedotan tangki septik yang teratur dapat mencegah tinja meluap dan merembes ke lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah daerah melalui operator air limbah domestik yang ditunjuk. Kegiatan penyedotan tinja yang terjadwal ini dikenal dengan nama Layanan Lumpur Tinja Terjadwal atau LLTT. Nantinya operator air limbah domestik akan mengangkut lumpur tinja dengan cara disedot menggunakan truk tinja ke instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. IPLT lumpur tinja akan diolah sehingga memenuhi standar baku mutu. Setelah itu barulah aman untuk dibuang dan tidak akan mencemari lingkungan. Proses pengolahan air limbah domestik mencakup penyediaan jamban yang tersampung dengan tangki septik di rumah tangga, penyedotan tangki septik skala individual dan skala komunal, pengangkutan lumpur tinja secara teratur, pengangkutan lumpur tinja ke IPLT, sampai pengolahan lumpur tinja ke IPLT sehingga sesuai dengan standar baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. IPLT terbagi menjadi dua, yaitu IPLT konvensional dan mekanis. Pada IPLT konvensional, pengolahan utama tidak menggunakan peralatan yang menggunakan listrik, sedangkan IPLT mekanis menggunakan peralatan mekanis yang dibutuhkan tenaga listrik. IPLT berfungsi menerima lumpur tinja dari penyedotan, kemudian mengolahnya menjadi lumpur olahan yang lebih kering dan effluent, atau air hasil olahan yang aman bagi lingkungan. Proses pengolahan lumpur tinja dibagi menjadi 5 tahap, yaitu penerimaan lumpur tinja, pengolahan awal, pemisahan, pengolahan cairan, dan yang terakhir pengolahan padatan. Tahap awal pengolahan lumpur tinja di IPLT diawali dengan men-scan QR Code yang terdapat di truk tinja yang terdaftar di IPLT. Operator akan mengecek lumpur tinja sebelum dilakukan pembuangan. Lumpur tinja yang mengandung bahan berbahaya dan beracun akan ditolak oleh IPLT. Lumpur tinja yang mengandung bahan berbahaya dan beracun akan ditolak oleh IPLT. Setelah proses pembuangan selesai, akan dilakukan pembayaran restribusi sesuai volume lumpur tinja yang dibuang. Tahap pengolahan pada IPLT konvensional, pertama adalah penerimaan lumpur tinja. Lumpur tinja akan dibuang ke unit penerimaan. Pembuangan harus menggunakan saringan agar sampah tidak ikut terbuang. Setelah proses pembuangan selesai, truk lumpur tinja harus dalam keadaan bersih sebelum keluar dari IPLT untuk menghindari ceceran sisa lumpur tinja. Kedua, pemisahan padatan dan cairan. Unit pemisah padatan atau solid separation chamber akan dilakukan proses pemekatan dan pemisahan antara padatan dan cairan. Lumpur tinja yang telah dibuang akan diberikan perlakuan khusus dengan diratakan agar mempercepat proses pengeringan. Ketiga, pengolahan cairan. Cairan kolam SSC akan dialirkan ke kolam stabilisasi untuk diolah. Di sini terjadi proses pengolahan menggunakan bantuan mikroorganisme. Selanjutnya, cairan akan melewati kolam wetland sebelum effluent dibuang ke lingkungan. Keempat, pengolahan padatan. Padatan dari SSC akan dipindahkan secara manual ke sludge drying area.
Lalu, padatan yang telah kering dapat digunakan kembali sebagai pupuk tanaman non-pangan. Berbeda dengan IPLT konvensional yang memiliki 5 tahapan, IPLT mekanis hanya memiliki 4 tahapan. Yaitu pertama, penerimaan lumpur tinja. Lumpur tinja yang diterima akan dialirkan melalui stone trap untuk menyaring padatan besar. Aliran tersebut kemudian masuk ke dalam sludge acceptance plant atau unit penerima lumpur. Mesin ini berguna untuk menyaring sampah, pasir, dan kerikil yang ikut masuk. Selanjutnya, lumpur diterima di bak penampung. Kedua, pemisahan padatan dan cairan. Lumpur tinja dari bak penampung akan dipompa ke dalam sludge drying. Di tempat ini terjadi pemisahan antara padatan dan cairan yang dibantu dengan polimer dari chemical feeder. Ketiga, pengolahan cairan. Cairan hasil pengolahan akan dialirkan ke dalam kolam aerasi. Di sana akan terjadi proses penguraian materi organik. Kemudian cairan akan dialirkan ke kolam sedimentasi. Di kolam sedimentasi akan dilakukan pengecekan kualitas air untuk pemenuhan baku mutu sebelum dialirkan ke badan air. Dan yang keempat, pengolahan padatan. Padatan hasil pemisahan akan keluar dari sludge dewatering. Padatan akan dipindahkan ke hanggar untuk dilakukan pengeringan. Padatan yang sudah kering dapat digunakan untuk pemanfaatan kembali. Mesin yang bekerja pada IPLT mekanis harus dibersihkan secara berkala dan dilakukan perawatan untuk menjaga kinerja mesin tetap optimal. Setiap IPLT memiliki desain yang berbeda dalam mengolah lumpur tinja, namun tujuannya tetap sama. Hasil dari pengolahan IPLT akan menghasilkan lumpur kering yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman non-pangan.